Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhammad dengan 28 dari kelas manajemen A20. Saya di sini akan menyampaikan evaluasi diri dari mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan. Dan ini akan saya sampaikan apa saja yang bisa dijadikan bekal pada mata kuliah ini untuk saya sendiri ataupun untuk saya terapkan di lingkungan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan literasi sosial. Hal ini dikarenakan kita nantinya akan berada di lingkungan baru dengan berbagai macam karakter orang. Literasi sosial tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan dalam memahami aspek-aspek kehidupan secara mendalam. Dengan kata lain, literasi sosial dapat mendorong kita untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan peka terhadap lingkungan sekitar. Literasi sosial berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan etika diri yang mencakup kemampuan untuk memahami dan menjelaskan perbedaan dalam diri berdasarkan pengalaman individu. Orang-orang yang melek sosial akan memiliki pola pikir yang lebih terbuka. Misalnya, ibu-ibu sosialita mempunyai barang khas seperti barang branded. Literasi sosial juga membutuhkan keterampilan sosial. Hal ini mencakup tentang tanggung jawab sosial, keterlibatan masyarakat, pengembangan hubungan yang efektif, partisipasi dalam urusan masyarakat, pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat. Keterampilan sosial dapat melalui komunitas, organisasi, ataupun aktivitas sosial. Orang muda saat ini melakukan aktivitas sosial untuk menunjukkan keeksistensinya. Misalnya jika ada bencana alam ataupun lainnya, mereka akan mengadakan penggolongan dana bantuan. Dengan begitu, kita harus menjadi pribadi yang membuka pikiran terlebih dahulu sebelum kita bertindak ataupun membuka mulut untuk berkomentar. Evaluasi pada bab pertama tentang manusia dan budaya. Manusia, budaya, dan peradaban sangat berkaitan erat. Manusia sebagai makhluk budaya memiliki perasaan dan hati nurani. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yaitu sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Manusia dapat menciptakan kebudayaan sesuai dengan wilayahnya masing-masing sehingga menghasilkan beragam budaya. Bahkan kebudayaan ini membentuk masyarakat dalam memahami keyakinan nilai budaya yang dilestarikan secara turun-temurun. Misalnya orang Jawa lebih menjunjung tinggi nilai kesopanan ataupun keyakinan budaya yang sudah diajarkan oleh nenek moyang, baik hal spiritual, kesenian maupun acara adat. Dengan begitu, kebudayaan dapat memberikan arah terhadap tindakan manusia sehingga bisa membentuk suatu lingkungan hidup tertentu. Di samping itu, nilai kebudayaan dapat dijadikan pedoman kehidupan masyarakat dalam beretika sehingga manusia bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Membahas tentang bab 2 tentang hakikat manusia dan peradaban. Kebudayaan memiliki berbagai unsur seperti sistem religi, bahasa, ekonomi, kesenian, ataupun organisasi sosial. Contoh kebudayaan daerah Yogyakarta misalnya sekaten, gamelan, wayang, kirap, dan lainnya. Adanya kebudayaan ini dapat menjadi pendorong terjadinya peradaban. Peradaban menjadi puncak dalam suatu kebudayaan yang berkembang dari suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Peradaban akan terus maju sesuai jalannya waktu, tetapi kebudayaan juga dapat berubah. Misalnya, para remaja menganggap budaya barat lebih modern walaupun hal itu bertentangan dengan nilai agama dan nilai budaya. Seharusnya kita bisa mengubah mindset kita bahwa berpakaian bukan menjadi ajang perlombaan, tetapi bagaimana jika kita memakai pakaian dengan rapi tanpa menimbulkan pikiran negatif dari orang lain. Kita juga perlu mengenal dan memahami budaya di sekitar agar tidak salah dan harus melestarikan budaya yang kita anut. Jika ada suatu fenomena dilihat dulu dari berbagai sudut pandang, tidak boleh menyalahkan itu saja. Jadi jangan terlalu mengikuti tren tanpa mengetahui apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dampak revolusi industri 4.0 bagi peradaban manusia. Saat ini revolusi industri 4.0 memberikan peradaban yang besar pada manusia. Hal ini terlihat dari adanya perubahan yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan otomatisasi. Perubahan ini memberikan berbagai dampak baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Namun, perubahan ini dapat memberikan dampak positif. Misalnya, dulu kita berkonsultasi dengan dokter harus mendatangi rumah sakit. Tetapi saat ini kita dapat berkonsultasi melalui aplikasi kesehatan. Selain itu, revolusi industri 4.0 memberikan kemudahan dalam mengakses sumber belajar sehingga tidak hanya terbatas pada buku saja. Di sisi lain, industri
4.0 juga memberikan dampak negatif seperti munculnya informasi palsu atau bohong. Bahkan dapat meningkatkan pengangguran karena tenaga manusia tergantikan dengan tenaga mesin. Sama seperti revolusi industri 4.0, globalisasi juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Baik dari perubahan tata nilai, sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan, lunturnya nilai budaya asli, dan perubahan tata nilai dan gaya hidup manusia. Dengan itu, manusia perlu menyikapi globalisasi dengan pikiran yang terbuka. Hal ini dikarenakan manusia pada saat ini banyak mengalami masalah-masalah psikologis seperti kesepian maupun kecemasan. Masalah tersebut dapat dipicu karena manusia lebih mengasingkan diri dari hubungan sesama manusia. Contohnya, orang ketika berkumpul dengan orang lain malah asik bermain handphone sendiri, bukannya ngobrol dengan orang yang di hadapannya. Hal tersebut secara tidak langsung membuat manusia menarik diri dari lingkungannya sehingga menjauhkan diri dari yang dekat. Maka dari itu, kita perlu menyadari dan peka terhadap lingkungan, terutama dalam lingkungan bermasyarakat. Dengan kita mempunyai kesadaran, nantinya dapat memudahkan seseorang dalam berkembang sehingga tidak terjerumus tindakan hal yang negatif dan bisa berhubung antar sesama manusia. Keempat, yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia dilahirkan sebagai individu yang hidup pada suatu lingkungan yang menjadi wadah kehidupannya. Lingkungan mempengaruhi kepribadian individu sehingga setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda. Hal ini nantinya yang akan mempengaruhi setiap individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga bisa disebut makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial penting bagi individu untuk memperoleh identitas, mengembangkan diri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Interaksi sosial dapat terjalin melalui lingkup keluarga, masyarakat, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Dalam interaksi ini, manusia bisa berkembang menjadi manusia sosial, manusia asosial, maupun manusia antisosial. Perkembangan ini tergantung bagaimana seseorang memahami proses belajar dan bersosialisasi. Manusia asosial tidak merugikan, hanya saja mereka mengabaikan hukum yang berlaku. Berbeda halnya dengan manusia antisosial yang merugikan. Faktor pemicu individu menjadi antisosial seperti faktor genetik, faktor lingkungan, kegagalan keluarga dalam mendidik, dan adanya hal yang membuat individu tidak bisa beradaptasi. Banyak contoh kasus yang terjadi saat ini di lingkungan di masyarakat. Misalnya, anak-anak yang jarang berinteraksi dengan orang lain karena banyak memilih gadget, meluangkan waktunya hanya untuk gadget. Hal tersebut dapat mengganggu perkembangan anak karena dalam menjadikan anak yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang terbuka pola pikirnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kita sebagai makhluk sosial seharusnya bisa saling peduli, menghargai, menghormati, tidak egois, dan ikut merasa senang ketika seseorang mencapai targetnya. Bab kelima tentang manusia, fungsi nilai, moral, dan hukum. Setiap daerah memiliki nilai dan norma yang berbeda, tetapi jika lingkup nasional, kemungkinan ada beberapa yang sama. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai, sehingga nilai dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Nilai juga menjadi kekuatan dalam menegakkan ketentraman sosial. Jika suatu masyarakat mempunyai sistem nilai budaya yang kuat, maka akan sulit diubah dalam waktu yang singkat. Selain nilai, norma juga memiliki peranan penting dalam lingkungan bermasyarakat. Adanya norma menjadikan masyarakat mempunyai patokan dalam berperilaku agar tidak melakukan hal yang menyimpang. Contohnya, makan dengan tangan kiri dan berpakaian sopan. Hukum juga dapat menjadi bentuk pengendali masyarakat dalam berperilaku. Dengan kata lain, nilai norma hukum memiliki pengaruh untuk membentuk moral dalam bermasyarakat dan karakter individu dalam bersosialisasi. Jika kita bisa memahami nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, maka kita bisa meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Selain itu, dapat membuka pikiran kita dalam menyikapi problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan dari beberapa sisi ataupun sudut pandang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Pada bab 6 tentang memahami hakikat manusia, keragaman, dan kesetaraan. Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan ras. Pada lingkup masyarakat juga terdapat perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Dari berbagai perbedaan yang ada, mendorong munculnya penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat atau yang sering disebut dengan stratifikasi sosial. Penggolongan tersebut bisa terbagi menjadi kelas sosial atas, menengah, maupun ke bawah. Proses terjadinya stratifikasi sosial bisa terjadi karena disusun secara sendirinya, misalnya sesuai tingkat kepandaian ataupun
usia dan yang disusun secara sengaja, misalnya pembagian kekuasaan. Adanya berbagai macam perbedaan ini, kita perlu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati atas sesama manusia. Selain itu, kita juga perlu berupaya agar tidak jadi ketimpangan gender, sehingga baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama. Hal tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, sebagai mahasiswa kita harus memberi contoh yang baik, misalnya belajar untuk menghargai pencapaian orang lain dan menjaga ketentraman bermasyarakat. Hal ini dikarenakan di lingkungan masyarakat masih sering dijumpai orang yang tergila-gila terhadap jabatan dan ingin punya nama di mata orang lain, tetapi dengan cara yang kotor, seperti menjatuhkan orang lain. Untuk menyikapi hal itu, kita bisa sebisa mungkin harus berpikir jernih dahulu sebelum bertindak ataupun berkomentar. Bertujuh, manusia dalam dunia ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni saling melengkapi. Ilmu pengetahuan dapat menjadi proses untuk mencari jawaban yang benar dari berbagai persoalan yang ada. Ilmu pengetahuan juga akan mudah dicari dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin besar. Bahkan, teknologi sudah mengubah lingkup manusia sehingga mengalami pergeseran. Misalnya, makan dan minum diatur oleh jam. Dari dampak teknologi tersebut, kita bisa mengekspresikan perasaan atau kebutuhan emosional kita melalui seni. Hal ini membantu kita agar tidak terlalu banyak beban akibat penyerapan teknologi. Di samping itu, jika penerapan teknologi dan seni dapat dimanfaatkan dengan baik, juga akan membantu memaksimalkan produk yang tercipta. Kita harus menggunakan teknologi dengan bijak untuk menghindari penyalahgunaan teknologi yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terlebih pada saat ini akan memasuki Society 5.0, di mana revolusi industri ini diharapkan dapat mengubah persepsi dan mengendalikan fungsi teknologi untuk membantu manusia di berbagai bidang. Maka dari itu, jika penerapan teknologi dengan ilmu pengetahuan yang seimbang bisa menjadi penyeimbang, di mana ketika ada seseorang yang biasanya ketika mendapat masalah larinya ke narkotika, tapi semenjak adanya teknologi dapat menjadi obat. Penerapan tentang paper manusia dan lingkungan. Jumlah penduduk di Indonesia sangatlah banyak. Jika dilihat dari letak geografis, Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia sangatlah kompleks, baik dari jumlah penduduk yang besar hingga persebaran penduduk yang belum merata. Pemerintah bisa melakukan pemerataan agar kesenjangan sosial dapat berkurang. Di samping itu, kita sebagai mahasiswa perlu menjaga kondisi ekosistem. Lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia seperti lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Jadi, kita harus punya kepedulian terhadap lingkungan hidup agar tumbuh subur dan ekosistemnya tidak rusak. Menjaga lingkungan hidup dan lingkungan sosial tidaklah mudah. Dengan bekal pengetahuan dari mata kuliah ini, kita bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti bersih lingkungan sekitar ataupun penanaman pohon agar lingkungan menjadi asli. Di balik kegiatan tersebut, nantinya dapat mempererat semangat gotong royong antar masyarakat dan menanamkan sikap untuk menjaga lingkungan sekitar agar terawat dengan baik. Kita akan menyampaikan tentang literasi media. Literasi media merupakan kemampuan memahami dan menganalisis media agar orang yang menggunakan media menjadi sadar tentang pemanfaatannya. Literasi media dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang media sehingga dapat mengendalikan pengaruh media dalam kehidupan. Jika kita memahami tentang literasi media, bisa menambah keterampilan kita tentang menganalisa, menilai, maupun mengelompokkan. Selain itu, ketika kita mendapat informasi dari media, diusahakan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang lain. Hal ini membantu kita untuk tidak menerima informasi dari media secara mentah. Jadi, kita belajar untuk menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang hanya sekedar isu. Jika kita bisa memilih dan memilah informasi yang ada di media, nantinya pikiran kita menjadi jernih dan tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Maka dari itu, kita harus belajar menyaring informasi dari media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan merusak hubungan silaturahmi. Demikian evaluasi diri yang dapat saya ambil dari mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan. Semoga kita dapat merealisasikan hal-hal yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat dari adanya bekal pengetahuan mata kuliah ini. Pesan yang bisa saya sampaikan yaitu kita harus menjadi pribadi yang membuka pikiran terlebih dahulu sebelum membuka mulut untuk berkomentar maupun melakukan suatu tindakan. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan suatu problematika di lingkungan masyarakat dengan melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.